Selamat pagi anak-anak, hari ini hari pertama kalian masuk sekolah. Jadi pertama-tama Bapak minta kalian memperkenalkan diri kepada teman-teman kalian di sini. Oke, kita mulai dari kamu ya. Baik, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dira Sepira dengan NPM 22411181, kelas manajemen 22C. Di mata kuliah MSDM ini saya akan membawakan materi tentang memahami fungsi motivasi dan implikasinya dalam kepuasan kerja. Baik, yang pertama yaitu apa itu motivasi. Motivasi adalah kekuatan yang mendorong seseorang untuk bertindak atau berperilaku dalam suatu cara tertentu. Dalam konteks kerja, motivasi sangat penting karena dapat mengaruhi kepuasan kerja dan kinerja karyawan. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Baik kamu yang sedang tidak bersemangat ataupun sedang bersedih, kata motivasi mungkin saja bisa membuatmu kembali bangkit. Kedua, mengapa motivasi penting? Karyawan yang termotivasi cenderung lebih produktif, lebih bersemangat, dan lebih puas dengan pekerjaan mereka. Selain itu, motivasi juga dapat mengaruhi kesejahteraan mental dan fisik karyawan atau motivasi merupakan faktor kunci dalam mendorong individu untuk mencapai tujuan. Berikutnya adalah beberapa alasan mengapa motivasi sangat penting, yaitu yang pertama, menggerakkan tindakan, yang kedua, meningkatkan kerja, ketiga, daya tahan emosional, yang keempat, pengembangan pribadi, yang kelima, mencapai tujuan, keenam, meningkatkan kualitas hidup, ketujuh, mempertahankan konsensitas. Jadi motivasi sangat penting karena merupakan pendorong yang kuat dalam kehidupan sehari-hari yang mengaruhi kinerja, pencapaian tujuan, dan kepuasan pribadi. Ketiga, teori motivasi. Yang pertama yaitu teori Hierarki kebutuhan Maslow. Teori ini menyatakan bahwa kebutuhan manusia dapat diatur dalam 5 tingkat, yaitu kebutuhan fisiologis, keamanan, sosial, penghargaan, dan aktualisasi diri. Manusia akan mencari untuk memenuhi kebutuhan pada tingkat yang lebih tinggi setelah memenuhi kebutuhan pada tingkat yang lebih rendah. Yang kedua yaitu teori X dan Y. Teori ini menggambarkan dua pandangan yang berbeda terhadap karyawan. Teori X percaya bahwa karyawan secara alami malas dan tidak suka bekerja, sehingga perlu dikendalikan dan diawasi secara ketat. Sementara itu, teori Y percaya bahwa karyawan secara alami ingin bekerja dan memiliki motivasi internal untuk mencapai tujuan organisasi. Keempat, faktor motivasi dalam konteks kerja. Motivasi kerja melulu dipengaruhi oleh kondisi dalam diri seseorang karyawan. Faktor eksternal seperti lingkungan kerja dan fasilitas perusahaan malah menjadi faktor terbesar yang mempengaruhi motivasi kerja. Ini mengenai faktor motivasi kerja di bawah ini, yaitu yang pertama, gaji, yang kedua, atasan kerja, yang ketiga, apresiasi atau penghargaan, yang keempat, rekan kerja, kelima, budaya perusahaan, keenam, kesempatan berkembang, ketujuh, kehidupan pribadi. Kelima, pentingnya motivasi dalam kepuasan kerja. Motivasi merupakan faktor penting dalam mencapai kepuasan kerja yang optimal. Ketika karyawan merasa termotivasi, mereka cenderung lebih produktif, kreatif, dan berkontribusi secara positif terhadap lingkungan kerja. Sebaliknya, kurangnya motivasi dapat menyebabkan karyawan merasa tidak puas dengan pekerjaan mereka dan bahkan meninggalkan perusahaan. Keenam, dampak kurangnya motivasi pada kepuasan kerja. Karyawan yang kurang termotivasi cenderung mereka tidak puas dengan pekerjaan mereka. Mereka mungkin merasa bosan, kelelahan, atau tidak memiliki rasa pencapaian dalam pekerjaan mereka. Hal ini dapat berdampak negatif pada produktivitas dan kinerja karyawan serta menyebabkan absensi yang tidak terduga atau bahkan resign dari pekerjaan. Ketujuh, strategi meningkatkan motivasi di tempat kerja. Motivasi merupakan faktor penting dalam meningkatkan kepuasan kerja karyawan. Oleh karena itu, perusahaan perlu memiliki strategi yang efektif untuk meningkatkan motivasi karyawan di tempat kerja. Berikut ini adalah beberapa strategi yang dapat diterapkan. Yang pertama yaitu memberikan penghargaan dan insentif pada karyawan yang berprestasi. Yang kedua, menyediakan kesempatan untuk pengembangan karir dan pelatihan bagi karyawan. Yang ketiga, meningkatkan ketertiban karyawan dalam pengambilan keputusan dan memberikan tanggung jawab yang lebih besar. Yang keempat, menciptakan lingkungan kerja yang positif dan mendukung. 8. Pengaruh motivasi terhadap kinerja karyawan. Motivasi merupakan penting dalam meningkatkan kinerja karyawan di tempat kerja.
Ketika karyawan merasa termotivasi, mereka cenderung lebih produktif, kreatif, dan bersemangat dalam menyelesaikan tugas-tugas mereka. Namun, motivasi tidak hanya memengaruhi kinerja karyawan secara langsung, tetapi juga secara tidak langsung memengaruhi kepuasan kerja mereka. Karyawan yang merasa termotivasi cenderung lebih puas dengan pekerjaan mereka dan memiliki tingkat loyalitas yang lebih tinggi terhadap perusahaan. Kesembilan, implikasi motivasi terhadap kepuasan kerja. Motivasi yang kuat dapat berdampak positif pada kepuasan kerja karyawan. Ketika karyawan merasa termotivasi, mereka cenderung lebih bersemangat dalam kerja dan merasa lebih puas dengan pekerjaan mereka. Karyawan yang merasa termotivasi juga cenderung lebih produktif dan kreatif dalam bekerja. Mereka akan berusaha untuk mencapai target dan tujuan yang telah ditetapkan, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kinerja perusahaan secara keseluruhan. Ke-10, kesimpulan dan saran. Motivasi berperan penting dalam meningkatkan kepuasan kerja karyawan dalam konteks kerja. Faktor seperti lingkungan kerja, pengakuan, dan imbalan dapat memengaruhi motivasi karyawan. Oleh karena itu, penting bagi perusahaan untuk memiliki strategi yang tepat untuk meningkatkan motivasi karyawan. Selanjutnya yaitu saran. Perusahaan sebaiknya melakukan evaluasi secara berkala terhadap program motivasi yang telah diterapkan. Selain itu, perusahaan juga perlu berkomunikasi dengan karyawan untuk memahami kebutuhan dan harapan mereka terkait motivasi dan kepuasan kerja. Sekian itu saja presentasi dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih.